Sejarah 1 Muharram dan Tahun Baru Islam, beserta beberapa peristiwa besar yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas mengenai tentang sejarah 1 Muharram atau dalam masyarakat Jawa biasa disebut 1 Suro, dan Tahun Baru Islam serta beberapa peristiwa besar yang ada di dalamnya. Lantas, bagaimana sejarah 1 Muharram? Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah yang memiliki sejarah panjang dalam Islam. Berbagai kejadian penting mewarnai perjalanan bulan ini di masa lalu, mulai dari tonggak awal sejarah Islam hingga peristiwa berdarah yang melahirkan perpecahan di tubuh Islam sendiri. Dilansir dari Muslim Hans, kata Muharram dalam bahasa Arab artinya yang dilarang. Berikut ini sejarah ringkas Muharram akan admin bagi ke dalam 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah sejarah 1 Muharram, hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebenarnya, hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa hijrah ketiga selepas hijrah ke Asbayah dan Taif. Namun, peristiwa hijrah ke Madinah inilah yang merupakan tonggak awal pembentukan masyarakat Islam yang mandiri dan berdaulat. Karena itu, ia bernilai penting dan tak tergantikan dalam sejarah keemasan Islam. Selama 13 tahun selepas diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah di Mekah. Tetapi, ajakan untuk masuk Islam mengalami kendala besar di tanah kelahirannya. Tekanan dan ancaman terus dirasakan oleh penganut Islam di masa awal dakwah Nabi. Berkali-kali Rasulullah SAW menerima ancaman pembunuhan yang dilancarkan oleh kafir Quraisy. Hal itu terus terjadi hingga tahun ke-11 masa kenabian. Namun, setiap musim haji tiba, Nabi Muhammad SAW selalu menemui kabilah-kabilah luar Mekah yang datang ke Ka'bah untuk membacakan Al-Quran dan mengajak untuk masuk Islam. Pada awalnya, tak ada yang menyambut dakwah Nabi SAW hingga suatu ketika di Aqabah, daerah antara Mina dan Mekah, Rasulullah SAW bertemu dengan sekelompok orang dari kabilah Khazraj yang menerima dengan terbuka dakwah Islam. Merekalah mula-mula penduduk Madinah yang membawa pulang ajaran Islam dan menyebarkannya di daerah asal mereka. Di Aqabah itulah pembaiatan pertama dilakukan Rasulullah SAW cikal bakal terbentuknya masyarakat Islam Madinah. Setahun berikutnya, 12 lelaki dari Ansor dari kota Madinah menemui Rasulullah SAW menyatakan tunduk ke agama Islam. Sejak itu, kekuatan Islam mulai terbangun di Madinah yang memantik kehendak Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke sana. Niat untuk berhijrah ini muncul di bulan Muharram. Peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah ini merupakan kejadian mengharukan. Di momen-momen itu, kaum Quraisy menyusun makar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Untuk memutuskan hal itu, dilakukan rapat penting di Dar al-Nadwa, tempat Qusay bin Kilab. Dalam musyawarah, diusulkan bahwa Rasulullah harus segera dibunuh. Namun, karena Rasulullah merupakan pemuda yang lahir dari kabilah Abdi Manaf, salah satu kabilah terpenting di Arab, maka dilakukan makar dan tipu muslihat agar kabilah itu tidak dapat menuntut balik jika Nabi SAW berhasil dibunuh. Rencana itu dilakukan dengan meminta agar semua suku Arab mengirimkan satu utusan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tipu daya itu digambarkan Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 30 yang artinya, "Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya."
Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Pada malam keberangkatan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, rumah Rasulullah SAW dijaga ketat oleh utusan pemuda dari kabilah-kabilah Arab agar beliau tidak bisa lolos. Namun karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW berhasil pergi dengan selamat. Di depan tempat Nabi SAW tidur, Ali bin Abi Thalib berkorban dengan berbaring mengenakan selimut beliau. Alhasil, di pagi harinya, ketika orang-orang yang ditugaskan membunuh Rasulullah meringkusnya, sosok yang mereka inginkan sudah tiada lagi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kalender Hijriah. Momen hijrah dari Mekah ke Madinah itu dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah Islam. Karena itulah, penanggalan Komariah yang digunakan umat Islam dijuluki sebagai kalender Hijriah. Disebut demikian karena penanggalan itu berpatokan pada tahun pertama hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun, pada dasarnya kalender Hijriah ini baru digunakan secara massal dan ditetapkan sebagai kalender resmi di masa kekhalifahan Rasyidin, khususnya ditampuk Khalifah Umar bin Khattab. Ide untuk merumuskan dan menetapkan kalender resmi Islam ini lahir dari usul Gubernur Abu Musa al-Asy'ari yang mengalami kesulitan dalam pengarsipan surat yang ditulis tanpa tanda tahun. Hal ini dikarenakan bangsa Arab biasanya hanya menyematkan tanggal dan bulan tanpa membubuhi tahun. Misalnya saja, pencatatan kelahiran Nabi Muhammad SAW diketahui jatuh pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Pengingat tahun disematkan pada salah satu kejadian penting di antara banyak peristiwa yang terjadi sepanjang tahun. Khalifah Umar bin Khattab lantas melihat urgensi untuk segera merumuskan kalender Islam. Karena itu, ia mengumpulkan orang-orang terkemuka dan pakar di masa itu untuk merumuskan penetapan kalender yang akan digunakan. Kalender Komariah ini menghitung durasi 1 tahun dari 12 siklus sinodis bulan atau 12 fase ketika hilal tampak setiap bulannya. Berbeda dengan penanggalan Syamsiat yang jumlah harinya 30 atau 31 per bulan, pada kalender lunar rata-rata per bulannya hanya 29,53 hari. Berlanjut, pembahasan yang terakhir adalah mengenai beberapa peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan Muharram. Peristiwa yang pertama adalah tragedi Karbala. Selain berbagai peristiwa penting dan kejadian mengembirakan yang terjadi di bulan Muharram, sejarah juga mencatat pembunuhan cucu Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu yang terjadi pada bulan Muharram. Pembunuhan Husain bin Ali dikenal dengan tragedi Karbala yang terjadi di wilayah 100 km sebelah barat daya Baghdad. Tragedi Karbala ini dimulai dari perseteruan antara khalifah masa itu, yaitu Yazid bin Muawiyah dan Husain bin Ali. Sebagian umat Islam pada pemerintahan dinasti Umayyah merasa tidak puas dengan cara Yazid memimpin, yang kemudian mengharapkan agar Husain mengambil alih tampuk khalifah di masa itu. Yazid yang merasa sah sebagai khalifah melihatnya sebagai upaya kudeta. Merasakan ketidakberesan wilayah kekuasaannya, Yazid bin Muawiyah yang berkedudukan di Damaskus mulai memata-matai pergerakan Husain yang saat itu berada di Madinah. Alhasil, karena merasa tidak aman, Husain lantas pindah ke Mekah. Penduduk Kufah yang kian tidak puas dengan dinasti Umayyah meminta Husain bertolak ke Kufah dengan jaminan sekitar 100.000 penduduk Kufah siap menyambut kedatangannya. Yazid bin Muawiyah kian waspada. Ia lantas mengganti kepala daerah Kufah yang sebelumnya dipegang oleh Nu'man bin Bishr dengan Ubaidillah bin Ziyad yang dirasa lebih bisa mengendalikan keadaan Kufah dengan tangan dinginnya. Setelah dua utusan Husain bin Ali dibunuh, yaitu Muslim bin Aqil dan Qais bin Masar as-Saidawi, hal itu tidak juga mengendurkan keinginan Husain untuk berangkat ke Kufah. Akhirnya,
penduduk Makkah terpaksa melepas Husain dan rombongannya berangkat menuju Kufah pada tanggal 18 Zulhijjah tahun ke-60 Hijriah. Pada tanggal 2 Muharram tahun 61 Hijriah, ketika rombongan Husain sampai di Karbala, pasukan Ubaidillah bin Ziyad juga bertolak dengan kekuatan tempur 4.000 pasukan dengan persenjataan lengkap, dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah mengepung selama 8 hari, tepat pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura 61 Hijriah atau 10 Oktober tahun 680 Masehi, rombongan Husain yang berjumlah 72 orang terdiri dari 32 prajurit berkuda dan 40 orang pejalan kaki, sisanya anak-anak dan perempuan. Mereka semua ditupas oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Setelah pasukannya habis, akhirnya Husain bin Ali dibunuh. Oleh karena itu, Times of India menuliskan bahwa selain bulan berkah, Muharram juga sebenarnya bulan duka cita. Tragedi Karbala disebut sebagai batu tapal terbelahnya antara kaum Sunni dan Syiah di seluruh dunia. Peristiwa selanjutnya adalah beberapa peristiwa yang dialami oleh para nabi terdahulu yang terjadi pada bulan Muharram. Peristiwa yang pertama adalah taubat Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang kedua adalah berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi setelah terjadi banjir besar. Peristiwa yang ketiga adalah selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksa Namrud. Peristiwa yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara kerajaan Mesir. Peristiwa yang kelima, Nabi Yunus alaihissalam selamat dan keluar dari perut ikan besar yang menelannya. Peristiwa yang keenam, Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan Allah dari penyakitnya. Peristiwa yang ketujuh, Nabi Musa alaihissalam dan umatnya kaum Bani Israel selamat dari pengejaran Fir'aun di Laut Merah. Peristiwa yang kedelapan, Nabi Idris alaihissalam diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Nabi Idris memperoleh derajat yang luhur. Beliau dibawa ke langit oleh karena sifatnya yang selalu berbelas kasihan kepada sesamanya. Peristiwa yang kesembilan, Nabi Musa alaihissalam dianugerahi kitab Taurat. Peristiwa ke-10, bertemunya Nabi Yakub alaihissalam dengan putranya Yusuf. Peristiwa ke-11, kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan peristiwa ke-12, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.